أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى ونصلي ونسلم على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Dewan juri yang terhormat, Bapak Ibu, para hadirin sebangsa dan setanah air yang mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Komisi Pemberantasan Korupsi di awal tahun 2024 merilis data tentang Indeks Integritas Nasional. Tahun 2023, Indeks Integritas Nasional menunjukkan angka 70,97. Sedangkan data Indeks Integritas Nasional di tahun 2022 menunjukkan angka 72,94. Artinya apa? Artinya Indeks Integritas Nasional mengalami penurunan dari tahun 2022 menuju 2023. Hal ini dapat kita pahami bahwa kondisi integritas masyarakat Indonesia menunjukkan hal yang memprihatinkan. Integritas tidak hanya terkait dengan korupsi. Di berita yang kemarin kita dengar, hampir 1 triliun ditemukan di rumah mantan pejabat dan juga emas 51 kilogram. Integritas kita berada di ambang batas, berada di pinggir jurang. Belum lagi kalau kita berbicara terkait integritas yang lain, integritas akademik misalnya. Banyak kita temukan fakta di lapangan, mereka kaum cendekia, kaum akademis yang seharusnya berada di depan sebagai tonggak yang menegakkan integritas justru melakukan plagiat, melakukan plagiarisme, melakukan fabrikasi, melakukan falsifikasi, dan beragam kecurangan dalam melanggar integritas akademik. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, makanya benar pepatah Arab yang mengatakan bahwa al-ilm al-adab qabla al-ilm. Adab sebelum ilmu. Al-adab fawqal ilm. Adab di atas ilmu. Imam Malik memberikan nasihat kepada Imam Syafi'i. Ilmu bagaikan garam, adab bagaikan tepung. Kalau kita ingin membuat roti yang enak, maka tepung harus lebih banyak dibandingkan dengan garam. Adab, akhlak harus lebih banyak dibandingkan dengan ilmu. Bahkan kemudian Imam Malik bercerita pada saat ia kecil, oleh ibundanya dia dibawa oleh kepada seorang ulama di Madinah, dan ibundanya memberikan pesan kepada Imam Malik kecil. Wahai Malik, ambillah adabnya sebelum engkau mengambil ilmu. Bahkan Imam Ibnu Al-Mubarak mengatakan, kami belajar adab 30 tahun, belajar ilmu 20 tahun. Dewan juri yang terhormat, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pentinglah adab, ilmu. Bahkan kepada hewan pun kita diperintahkan untuk melakukan adab yang baik, akhlak yang baik.
Ketika kita melaksanakan ibadah pemotongan hewan kurban, kita pisahkan antara hewan yang disembelih dengan hewan yang mengantri untuk disembelih. Akhlak, adab kepada hewan. Demikian juga kepada tumbuh-tumbuhan, kita diperintahkan untuk merawat tumbuh-tumbuhan dengan baik. Yang menjadi pertanyaan, kalau kepada manusia, kepada hewan, kepada tumbuh-tumbuhan kita diperintahkan untuk melakukan adab terbaik, lalu bagaimana adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah lebih berhak menerima adab terbaik kita. Maka Allah lebih berhak, lebih wajib bagi kita untuk kita kedepankan adab akhlak yang baik. Allah yang memberikan tubuh kita, yang mengalirkan darah di dalam tubuh kita. Ketika kita beribadah, hadir dalam sholat-sholat berjamaah, sesungguhnya bukan kekuatan kita, tetapi Allah lah yang menggerakkan kita. Maka sudah sepatutnya akhlak, adab terbaik kita sampaikan kepada Sang Pencipta. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, hadirin yang berbahagia, izinkan dalam kesempatan dakwah Al-Quran ini saya mengambil judul akhlak sebagai penopang prestasi ASN di kemudian kelak, dengan dasar Quran surat Al-Qalam ayat 58 sampai dengan 50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut idh nada wa huwa makdhum lawla an tadarakahu ni'matun min rabbih lanubida bil 'ara'i wa huwa madmum fajtabahu rabbuhu faj'alahu minas salihin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka bersabarlah wahai Muhammad atas ketetapan Tuhanmu. Janganlah engkau seperti orang yang berada di dalam perut ikan. Dia berada di dalam perut ikan dalam keadaan marah meninggalkan kaumnya. Kalau bukan sekiranya ia mendapatkan rahmat Allah, niscaya ia akan dicampakkan ke dalam negeri yang tandus. Maka diterimalah ia oleh Tuhannya dan digolongkan ke dalam orang-orang yang saleh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang terhormat, Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia. Di dalam kitab tafsir Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir yang dikarang oleh Dr. Muhammad Sulaiman, dijelaskan bahwa ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menghibur Nabi. Pada saat itu Nabi mendapatkan cercaan dari kaumnya, mendapatkan cemoohan dari kaumnya, sehingga kemudian Allah menghibur Nabi. Wahai Nabi, bersabarlah atas ketetapan Tuhanmu, laksanakan perintah Tuhanmu. Jangan seperti kalhu dhunnun, seperti Yunus yang meninggalkan kaumnya, sampai kemudian dia mendapatkan hukum
hukuman dari Allah Ta'ala. Lalu kemudian di dalam kitab Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa ayat ini menunjukkan pelajaran bahwa kisah Nabi Yunus bisa dipetik sebagai sebuah pelajaran untuk diambil hikmahnya. Para hadirin yang berbahagia, pelajaran yang pertama adalah ketika Nabi Yunus meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah dan putus asa, maka ini menjadi pelajaran bagi kita para ASN, jangan meninggalkan tugas dan tanggung jawab kita. Ketika kemudian Nabi Yunus naik ke atas kapal oleng karena gelombang kelebihan muatan, diundi keluar nama Nabi 3 kali. Lalu kemudian dengan sukarela beliau menceburkan dirinya ke dalam lautan dan dimakan ikan. Pelajaran bagi kita, ketika kita melakukan kesalahan, maka adab kita adalah akui kesalahan tersebut. Dan yang ketiga adalah ketika Nabi Yunus berada di dalam perut ikan, dalam gelap yang berlapis-lapis, beliau berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa Nabi Yunus menghantam-hantam singgasana Allah, sehingga kemudian malaikat bertanya, wahai Allah, doa siapakah ini? Lalu kemudian Allah bertanya, tidakkah kamu tahu siapa suara ini? Ini adalah suara Yunus. Yunus, diakah yang ketika di masa lapangnya berdoa melakukan ketaatan kepadamu? Tidakkah engkau kasihan wahai Allah? Maka selamatkanlah ia. Lalu kemudian dengan rahmat Allah, Allah menyelamatkan Nabi Yunus. Hadirin yang berbahagia, apa yang kita petik dari kisah ini adalah bahwa adab, akhlak harus lebih kita utamakan dari segala sesuatu. Akhlak dulu, baru penuhi kompetensi-kompetensi yang lainnya. Sebagai penutup, ada sebuah kisah yang terkait dengan adab ini, yaitu adalah ketika Rasulullah Muhammad SAW meninggal dunia, dan kemudian Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, amalan apa yang dilakukan oleh Rasulullah tiap hari? Lalu kemudian Aisyah mengatakan, Rasulullah seringkali tiap hari memberikan makan orang Yahudi yang buta di pojok pasar. Lalu kemudian Abu Bakar melakukan apa yang dilakukan Rasulullah. Tetapi ternyata yang dilakukan Abu Bakar tidak dapat menyanyi adab akhlak Rasulullah. Yahudi yang tua protes kepada Abu Bakar, engkau bukan yang memberiku makan tiap hari, karena yang memberiku makan tiap hari selalu melembutkan makanan, lalu kemudian menyuapiku dengan lembut. Itulah adab Rasulullah Muhammad SAW. Maka sebagai penutup dan kesimpulan, sebagai ASN, mari kita kedepankan akhlak untuk menjadi insan yang berprestasi. Sebagai terakhir penutup, la tutalib rabbaka bita'akhuri matlabika, walakin talib nafsaka bita'akhuri adabika. Jangan engkau tuntut Tuhanmu karena terlambatnya pemenuhan keinginan-keinginanmu, tetapi tuntutlah dirimu karena terlambatnya engkau mengedepankan adab kepada Tuhanmu. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim, wabillahi hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.